jangan mundur. Kalau kita kalah, kemudian kita ragu dan berbelok lagi, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang pada Menteri, terus maju. Bahwa prestasi kita memang nyata, bukan hanya sebuah pola pikir yang dibentuk, tapi memang hasilnya nyata. Nah, kita ingin mengibarkan bendera merah putih di mancanegara. Kita mensupport, mendorong, dan menjaga generasi kita ini untuk tidak hanya tentu berjuang untuk SEA Games, tetapi juga untuk event-event besarnya ke depan. Dan kita serius menjadikan masa depan sepak bola Indonesia seperti yang selalu kita sampaikan, yang namanya berprestasi. Karena kalau kita mau punya tim nasional yang baik, mesti juga punya jadwal tanding tim nasional. Ya, kita bangsa Indonesia yang perlu waktu untuk menyiapkan tim nasionalnya. Karena ya kita harus bongkar. Ya, dan harus punya nyali kalau mau membuat sepak bola kita ya nomor 1 gitu. Timnas Filipina tidak mau disalip oleh Timnas Indonesia di peringkat FIFA. Pada FIFA Matchday Juni 2023, mereka akan melawan tim mudah demi mendapatkan tambahan poin. Seperti diketahui, Filipina saat ini memiliki peringkat lebih baik daripada Timnas Indonesia. Filipina saat ini menempati peringkat 136 FIFA, sedang skuad Garuda berada di peringkat 149. Tapi berbeda dengan Timnas Indonesia, Filipina tidak pernah naik peringkat. Sedang Timnas Garuda sejak dipimpin oleh Shin Tae-yong sudah naik lebih dari 20 peringkat. Awalnya Garuda berada di peringkat 172, kini naik 20 peringkat lebih menjadi 149. Tidak heran jika pada akhir 2023 Timnas Indonesia bisa saja mendekati bahkan menyalip Filipina. Tidak mau mengalami hal tersebut, Filipina sudah menentukan lawan main di FIFA Matchday 2023. Lawan-lawan yang mereka pilih berada jauh di bawah peringkatnya, yakni Nepal dan China Taipei atau Taiwan. Nepal saat ini menempati peringkat 174, sedangkan China Taipei menempati peringkat 156. Seperti yang dikonfirmasi oleh Sekretaris Umum Asosiasi Sepak Bola Seluruh Nepal atau ANFA, Kiran Rai, tim nasional Nepal akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Filipina pada hari FIFA bulan Juni. Tulis akun Instagram The ASEAN Football. Dua pertandingan tersebut akan berlangsung pada 15 dan 19 Juni 2023. Sedang di sisi lain, Timnas Indonesia juga mempersiapkan calon lawan-lawannya. PSSI menargetkan Garuda kembali mendapat poin yang banyak sehingga bisa naik peringkat. Kabar yang beredar, Timnas Indonesia sudah menentukan satu calon lawannya di FIFA Matchday Juni 2023, yakni Palestina. Sedang satu lawan lainnya masih dicari oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir punya target untuk sepak bola Indonesia, khusus Timnas, agar bisa menembus peringkat 45 di ranking FIFA. Tentunya untuk mencapai hal tersebut sangat tidak mudah. Terlebih kalau kita melihat kualitas dan Timnas Indonesia itu sendiri yang masih sulit bersaing. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini Erick pun tengah berusaha menjalankan program yang ia rencanakan di proposal Blueprint atau Cetak Biru Sepak Bola Indonesia. Melihat hal tersebut, pengamat sepak bola Fadli Idris Yekpi menyebut masih ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan selain program yang ada di Blueprint Sepak Bola Indonesia. Ia menyebut hal yang paling penting untuk diperbaiki yaitu kompetensi liga, baik itu Liga 1, Liga 2, atau bahkan Liga 3 sekalipun. Karena lewat kompetisi tersebutlah Indonesia bisa mendapatkan pemain-pemain yang tentu bakal mengisi skuad timnas Indonesia. Saya pikir langkah yang dilakukan Erick Thohir selain cetak biru adalah merealisasikan beberapa program-program yang dia sampaikan, kata Fadli Idris kepada fajar.co.id Kamis 20 April 2023. Bagaimana kita harus memperbaiki kompetensi? Kita harus lebih profesional, mencetak pemain-pemain yang bisa menciptakan satu tim nasional melawan tim-tim lain, ungkapnya. Lebih lanjut, untuk level timnas, Fadli menyebut timnas Indonesia harus berbicara banyak dan tentu meraih gelar juara minimal di Asia Tenggara. Minimal kita harus bisa juara di Asia Tenggara dulu, sebelum berbicara di Asia atau dunia, jelasnya. Selain itu, profesionalitas yang juga hal yang perlu diperhatikan lebih. Terlebih hal ini bisa membantu kompetisi agar lebih baik lagi. Setelahnya, barulah perbaikan yang masif harus dilakukan mulai dari klub, pemain, dan asosiasi provinsi atau ASPROF di setiap daerah. Kemudian bagaimana kita bersepakat untuk menguatkan profesionalitas yang bisa membantu kompetisi itu sendiri, harapnya. Seperti perbaikan yang masif,
perbaikan pembinaan dan perbaikan klub-klub serta perbaikan asosiasi provinsi di daerah tutupnya. Kisah Indonesia yang pernah mendapat diskriminasi dari FIFA akan diulas Okezon. Mei 2015 menjadi hari kelam bagi sepak bola Indonesia. Tepatnya pada Sabtu 30 Mei 2015, Indonesia resmi terkena banned dari FIFA sehingga tak bisa aktif di pesepak bolaan internasional. Di saat bersamaan, FIFA tidak menjatuhkan banned kepada Federasi Sepak Bola Israel. Padahal saat itu FIFA mendapatkan laporan dari Federasi Sepak Bola Palestina perihal Israel yang membatasi pergerakan klub dan para pesepak bola asal Palestina. Bagaimana bisa Indonesia dan Israel menerima hasil yang bertolak belakang saat itu? Nasib Indonesia memang dibahas dalam Kongres FIFA yang diadakan di Zurich, Swiss pada 29 Mei 2015. Saat itu, Indonesia terancam terkena banned karena campur tangan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kemenpora mencampuri urusan sepak bola Indonesia, tepatnya perihal kompetisi. Menpora Imam Nahrawi bahkan mengeluarkan surat keputusan yang tidak mengakui kepengurusan PSSI saat itu. FIFA yang melarang adanya intervensi dari pemerintah akhirnya menjatuhkan banned kepada PSSI. Saat itu banned yang diberikan FIFA kepada PSSI hingga tenggat waktu yang tidak ditentukan. Pada akhirnya media 2016, FIFA mencabut sanksi PSSI karena pemerintah telah mencabut SK pembekuan kepada PSSI. Bagaimana dengan Israel? Kok bisa-bisanya mereka lepas dari banned FIFA? Di hari yang sama dengan Indonesia, juga dibahas potensi Israel terkena banned FIFA, imbas melakukan intervensi kepada sepak bola Palestina. Namun FIFA batal menjatuhkan banned kepada sepak bola Israel saat Kongres di Zurich, Swiss. Penyebabnya karena Presiden Federasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajub, mencabut laporannya. Laporan itu dicabut karena Jibril Rajub mendapat desakan dari puluhan presiden Federasi Sepak Bola yang tak mau Israel di-banned FIFA. Saya memutuskan membatalkan penangguhan untuk Israel, namun bukan berarti saya menyerah. Puluhan presiden federasi dari Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa mengatakan kepada saya bahwa mereka tak ingin ada penangguhan federasi, kata Jibril Rajub mengutip dari Reuters. Alhasil Israel terbebas dari banned FIFA. Hingga kini Israel tak pernah mendapat sanksi berat dari FIFA meskipun melakukan penyerangan kepada Palestina. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Jafri menyatakan kepercayaan dirinya terhadap sepak bola Indonesia. Menurutnya, kedepannya sepak bola Indonesia akan jauh lebih maju dan berdampak pada peningkatan kualitas Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah kehadiran beberapa pemain dan pelatih berkualitas yang membela klub Indonesia. Jadi ke depan kami juga ingin dan saya yakin dengan semakin bagusnya pelatih-pelatih klub, kualitas pemain-pemain yang dipanggil oleh Timnas akan semakin bagus, ujar Indra Jafri dikutip dari laman Instagram @kamustimnas, Minggu 23 April 2023. Seperti yang diketahui, beberapa pelatih berkualitas level Eropa saat ini sedang menangani beberapa klub Indonesia. Luis Milla menjadi nama terdepan yang saat ini sedang melatih Persib Bandung. Karir kepelatihannya tidak perlu diragukan lagi, yang mana pria asal Spanyol tersebut sempat menangani timnas muda Spanyol, Real Zaragoza, hingga timnas Indonesia.